Cinta seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga, dan terkadang, cinta yang paling tulus adalah cinta yang disimpan dalam diam. Dalam cerita ini, kita akan menyelami kehidupan seorang pria bernama Arman, yang mencintai seorang wanita bernama Maya dari jauh. Arman adalah sosok yang selalu ada untuk Maya, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Melalui dukungan dan pengorbanan yang tak terlihat, Arman berusaha membuat Maya bahagia, meskipun hatinya sendiri terluka. Mari kita ikuti perjalanan emosional mereka dalam kisah. Hanya ingin melihatmu bahagia. Arman adalah seorang pria berusia 28 tahun, dengan rambut hitam legam dan mata coklat yang dalam. Dia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kreatif di kota kecilnya. Meskipun memiliki penampilan yang menarik, Arman adalah sosok yang pendiam dan introvert. Dia lebih suka menghabiskan waktu di depan layar komputernya daripada bergaul dengan orang lain. Namun, di balik kesunyian itu, ada satu nama yang selalu menghiasi pikirannya, Maya. Maya, di sisi lain, adalah seorang wanita berusia 26 tahun yang ceria dan penuh semangat. Dan rambut panjang yang selalu tergerai dan senyuman yang mampu menerangi ruangan, dia adalah pusat perhatian dimanapun dia berada. Maya bekerja sebagai guru di sekolah dasar dan dia sangat mencintai anak-anak. Kebaikan dan kepeduliannya membuatnya dicintai oleh banyak orang, termasuk Arman, yang selalu mengamatinya dari jauh. Setiap pagi, Arman melihat Maya berjalan menuju sekolahnya. Dia selalu mengenakan gaun berwarna cerah yang membuatnya terlihat semakin menawan. Arman merasa hatinya bergetar setiap kali melihat senyumnya yang tulus. Namun, dia tahu bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Dia hanya bisa menyimpan perasaannya dalam hati, berharap suatu saat bisa mengungkapkannya. Arman seringkali membantu Maya tanpa sepengetahuannya. Dia akan mengirimkan buku-buku yang Maya butuhkan untuk mengajar, atau bahkan menyisihkan waktu untuk memperbaiki komputer di sekolahnya. Semua itu dilakukannya dengan harapan bisa melihat Maya bahagia, meskipun dia tidak pernah mendapatkan pengakuan atas semua usaha itu. Suatu hari, Maya mengadakan acara aman di sekolahnya untuk membantu anak-anak kurang mampu. Arman merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk mendukungnya. Dia merancang poster dan materi promosi untuk acara tersebut, tanpa memberitahu Maya siapa yang mengerjakannya. Dia hanya ingin melihat Maya tersenyum saat acara itu sukses. Hari acara tiba, dan Arman berdiri di sudut ruangan, mengamati Maya yang bersemangat berbicara kepada para orang tua dan anak-anak. Dia merasa bangga melihat betapa berartinya acara itu bagi Maya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa sakit yang mendalam, karena dia tidak bisa berada di sampingnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar teman. Setelah acara selesai, Maya merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Dia tidak tahu bahwa Arman adalah salah satu dari mereka. Arman hanya bisa tersenyum dari jauh, merasakan kebahagiaan Maya sebagai kebahagiaannya sendiri. Dia tahu bahwa kebahagiaan Maya adalah prioritas utamanya. Maya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dia merasa ada seseorang yang selalu mendukungnya. Meskipun dia tidak tahu siapa, dia mulai mencari tahu tentang orang-orang di sekitarnya, berharap bisa menemukan sosok misterius yang selalu ada untuknya. Sementara itu, Arman merasa semakin terjebak dalam perasaannya. Dia ingin sekali mengungkapkan cinta yang telah dia simpan selama ini, tetapi ketakutannya menghalanginya. Dia takut jika dia mengungkapkan perasaannya, dia akan kehilangan hubungan yang telah dia bangun dengan Maya. Suatu malam, Arman duduk di depan komputernya, menulis surat untuk Maya. Dia mengekspresikan semua perasaannya, tetapi pada saat terakhir, dia memutuskan untuk tidak mengirimkannya. Dia merasa lebih baik menjaga perasaannya sendiri daripada mengambil risiko kehilangan Maya. Hari demi hari berlalu, dan Arman terus mendukung Maya dari jauh. Dia membantu menyiapkan materi ajar, memberikan saran untuk kegiatan sekolah, dan bahkan menjadi pendengar setia saat Maya bercerita tentang impian dan harapannya. Arman merasa bahagia bisa menjadi bagian dari hidup Maya, meskipun dia tidak pernah diakui. Maya mulai merasakan ketertarikan pada seseorang,
tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang selalu menyertainya. Dia merasa ada seseorang yang selalu ada di belakangnya, mendukungnya tanpa pamrih. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang orang-orang di sekitarnya, berharap bisa menemukan sosok yang membuatnya merasa nyaman. Suatu hari, Maya mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya. Arman, yang mendengar tentang acara itu, merasa cemas. Dia ingin sekali hadir, tetapi dia juga takut akan perasaannya yang mungkin akan terungkap. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya dan dia memutuskan untuk datang. Di acara tersebut, Arman berusaha untuk bersikap normal. Dia tertawa dan berbicara dengan teman-teman Maya, tetapi hatinya hanya tertuju pada Maya. Dia melihatnya berbicara dengan ceria dan dia merasa bangga bisa berada di dekatnya, meskipun hanya sebagai teman. Saat malam semakin larut, Maya mulai berbicara tentang impian dan harapannya untuk masa depan. Dia ingin menjadi guru yang menginspirasi dan membantu anak-anak mencapai cita-cita mereka. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa tulusnya keinginan Maya. Maya kemudian bertanya kepada teman-temannya tentang cinta. Dia ingin tahu bagaimana mereka menemukan cinta sejati. Arman merasa hatinya bergetar mendengar pertanyaan itu. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa mendengarkan dan berharap Maya menemukan cinta yang pantas untuknya. Setelah acara selesai, Maya merasa lelah tetapi bahagia. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang, termasuk Arman. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Arman, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Arman hanya tersenyum, merasakan kebahagiaan Maya sebagai kebahagiaannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Maya mengalami masa sulit. Salah satu muridnya mengalami masalah di rumah, dan Maya merasa sangat terpukul. Arman melihat betapa sedihnya Maya dan ingin sekali menghiburnya. Dia memutuskan untuk mengirimkan pesan singkat, menawarkan dukungan dan semangat. Maya merasa terharu menerima pesan dari Arman. Dia merasa ada seseorang yang peduli padanya, meskipun dia tidak tahu siapa. Pesan itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang dan membantu muridnya. Arman merasa senang bisa memberikan dukungan, meskipun dia tidak bisa berada di sampingnya secara langsung. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Arman. Dia merasa nyaman berbicara dengannya dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Arman, di sisi lain, merasa bingung dengan perasaannya. Dia ingin sekali mengungkapkan cinta, tetapi dia takut kehilangan hubungan yang telah terjalin. Suatu malam, Maya mengundang Arman untuk makan malam di rumahnya. Arman merasa sangat gugup, tetapi dia tidak bisa menolak undangan itu. Dia ingin sekali menghabiskan waktu bersamanya, meskipun dia tahu bahwa perasaannya mungkin akan terungkap. Selama makan malam, mereka berbicara tentang banyak hal. Maya bercerita tentang impian dan harapannya, sementara Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa semakin dekat dengan Maya, tetapi di dalam hatinya ada rasa takut yang mengganggu. Setelah makan malam, Maya mengajak Arman untuk berjalan-jalan di taman. Di bawah sinar bulan, mereka berbicara tentang kehidupan dan cinta. Maya mulai bercerita tentang harapannya untuk menemukan cinta sejatinya. Arman merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap berusaha tersenyum. Saat mereka duduk di bangku taman, Maya tiba-tiba bertanya kepada Arman, "Apa kamu percaya pada cinta dalam diam?" Arman terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia merasa seolah Maya bisa membaca pikirannya. Dia hanya bisa mengangguk, merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Maya melanjutkan, "Kadang-kadang, cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak terucapkan. Aku merasa ada seseorang yang selalu mendukungku, meskipun aku tidak tahu siapa." Arman merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi dia tidak bisa. Maya kemudian menatap Arman dengan serius. "Aku berharap
bisa menemukan orang yang mencintaiku dengan tulus, seperti yang aku rasakan dari seseorang yang selalu ada untukku. Arman merasa terharu mendengar pernyataan itu. Dia ingin sekali mengungkapkan bahwa dia adalah orang itu, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Maya mulai mengandalkan Arman lebih banyak, dan Arman merasa bahagia bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu hari, Maya mengajak Arman untuk pergi ke sebuah kafe. Arman merasa sangat senang, tetapi juga cemas. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya di momen yang tepat. Di kafe itu, mereka menikmati musik dan berbagi tawa, tetapi Arman masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Maya mengajak Arman lagi untuk duduk di sudut kafe yang lain. Di situ, mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk cinta. Maya bercerita tentang harapannya untuk menemukan cinta sejatinya, dan Arman merasa hatinya semakin hancur. Dia ingin sekali mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang dicari Maya, tetapi dia tidak bisa. Sepulang dari kafe, di kamarnya Arman memutuskan untuk menulis surat lagi. Kali ini, dia bertekad untuk mengungkapkan perasaannya. Dia menulis dengan tulus, menjelaskan betapa dia mencintai Maya dan selalu mendukungnya dari jauh. Dia berharap surat itu bisa memberikan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ketika Arman memberikan surat itu kepada Maya, dia merasa sangat gugup. Maya membacanya dengan seksama, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia terharu membaca kata-kata Arman yang tulus. Akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang selalu mendukungnya adalah Arman. Maya menatap Arman dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang selalu ada untukku. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Arman merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin sekali memeluk Maya, tetapi dia menahan diri. Maya kemudian berkata, "Aku ingin kita saling mendukung satu sama lain, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai pasangan." Arman merasa seolah dunia berhenti sejenak. Dia tidak percaya bahwa impiannya akhirnya menjadi kenyataan. Dia mengangguk, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Arman dan Maya saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Mereka berbagi impian dan harapan, dan Arman merasa bahagia bisa mencintai Maya dengan cara yang tulus. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam diam. Maya juga merasa beruntung memiliki Arman di sisinya. Dia menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kata-kata, tetapi bisa ditemukan dalam tindakan dan dukungan yang tulus. Mereka berdua belajar untuk saling menghargai dan mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati. Setelah sekian lama dalam kebersamaan, akhirnya Arman dan Maya memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Mereka melangsungkan pernikahan dan berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai, tidak peduli apapun yang terjadi. Arman merasa bahwa semua pengorbanan dan dukungannya selama ini terbayar dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling memahami dan mendukung satu sama lain, bahkan dalam diam. Arman merasa bangga bisa menjadi bagian dari hidup Maya, dan Maya merasa beruntung memiliki Arman di sisinya. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Kisah cinta Arman dan Maya mengajarkan kita bahwa cinta tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang, tindakan dan dukungan yang tulus adalah cara terbaik untuk menunjukkan cinta kita kepada orang yang kita sayangi. Mereka berdua menemukan kebahagiaan dalam cinta yang tulus dan saling mendukung. Pesan moral dari cerita ini: cinta dalam diam bisa menjadi bentuk cinta yang paling tulus. Terkadang, kita tidak perlu mengungkapkan perasaan kita dengan kata-kata, tetapi cukup dengan tindakan dan dukungan yang tulus. Cinta sejati adalah tentang saling memahami dan menghargai satu sama lain, meskipun dalam kesunyian. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan indah Maya dan Arman dalam menemukan cinta sejati.
Jika Anda menikmati cerita ini dan terinspirasi oleh momen-momen romantis serta pelajaran berharga yang disampaikan, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda. Like video ini dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik dan inspiratif lainnya. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus berbagi kisah-kisah yang menyentuh hati. Mari bersama-sama merayakan cinta dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.